Assalamualaikum sahabat Tekno dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini masih di playlist database design. Kita melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai normalisasi. Kalau di video sebelumnya kita membahas apa itu normalisasi dan kenapa harus ada normalisasi gitu. Di video kali ini kita akan membahas tahapan dari normalisasinya. Nah, adapun tahapan ataupun langkah-langkah pembentukan normalisasi, ada beberapa hal. Yang pertama dari unnormalized form, terus ke normalized form atau normal 1, normal 2, second normalized form, terus yang normal ketiga atau third normalized form. Berikutnya ada BCNF, ini boycott normalized form. Berikutnya yang keempat, normal 4 atau fourth normalized form. Yang terakhir itu ada normal kelima, fifth normalized form. Nah, ini langkah-langkah untuk pembentukan normalisasi. Nah, pada kasus-kasus kecil mungkin tahapannya sering terjadi dari unnormalized sampai dengan normal ketiga. Nah, itu yang kasus-kasusnya kecil. Nah, kalau kasusnya lumayan besar, lumayan kompleks, biasanya kita akan dilanjutkan ke BCNF normal 4 dan normal 5. Kita akan bahas satu-satu dari langkah-langkah pembentukan normalisasi ini. Yang pertama, unnormalized form. Unnormalized form ini form yang tidak normal ya, kalau kita artikan di bahasa Indonesia. Maksudnya, kumpulan data yang tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Dengan kata lain, ini data awal gitu. Unnormalized form ini data awal yang kita dapat dari pemakai atau pengguna nanti dari database yang kita akan rancang. Jadi data awal yang kita dapat baik itu mungkin kalau di penjualan ada faktur penjualannya ataupun di buku catatan harian mereka. Nah, intinya data awal yang kita dapat bentuknya ini masih tidak normal. Nah, itu dikatakan dengan unnormalized form. Nah, kalau kita sudah punya unnormalized form, kita punya datanya. Ini saya contohkan. Di sini ada tabel pelanggan yang belum normal. Masih terpisah ya. Yang pertama ini ada pelanggan pertama. Di pelanggan pertama ini sudah dibuat di dalam bentuk tabel. Ada nama pelanggan, ada nama, nomor properti, alamat properti, tanggal pinjam, tanggal selesai, biaya, nomor pemilik, nama pemilik. Berikutnya ada nomor pelanggannya P001, namanya Badi. Nah, yang dia sewa itu ada propertinya, nomor properti ini Pro 04 sama Pro 16. Berikut ini alamat dan pemiliknya. Ini pelanggan pertama. Berikutnya ada pelanggan kedua. Nah, pelanggan kedua dia masih pakai tabel yang berbeda. Jadi ada nomor pelanggan dan seterusnya seperti tabel di atas, cuman bedanya ini ada dua tabel. Kalau tadi yang P001, sekarang P002. Ada namanya Raju, yang dia sewa propertinya Pro 02 dan Pro 08. Nah, ini salah satu contoh unnormalized form. Mungkin nanti teman-teman ada data dari kwitansi misalnya. Data dari kwitansi yang ada di kantor dirubah ke dalam bentuk tabel seperti ini. Dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini untuk unnormalized form. Nah, dari unnormalized form ini terlihat bahwasannya ada yang kosong. Ya kan? Ini ada yang kosong, ini ada yang kosong. Jadi, tugasnya normalisasi itu adalah untuk menghindari terjadi penyimpangan pada saat data dimasukkan. Ini kan salah satu penyimpangan, makanya harus ada normalisasi. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan tempat yang kosong ini? Kita masuk ke normal yang pertama. Di normal pertama atau normal 1, first normalized form, ini membahas atau menyelesaikan
permasalahan yang berhubungan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal, atomic value untuk setiap barisnya. Kalau kita perhatikan tadi di tabel sebelumnya, nah ini kalau kita bilang kayak grouping gitu. Jadi di grup karena pelanggannya itu sama, P001 namanya body yang dia sewa 2. Jadi dia ditulisnya sendiri satu aja. Gitu. Sama kayak kita belanja biasanya di nomor faktur itu nama kita ya sekali aja ditulisnya. Ini tidak boleh pada saat proses untuk di database nantinya. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Jadi ini harus dijadikan satu, dan ini pelanggan 1, pelanggan 2 ini harus digabung jadi satu dan berdiri sendiri untuk masing-masing barisnya. Tidak ada grouping. Kalau seperti ini kan prosesnya grouping. Ini pelanggan 1, pelanggan 2. Jadi kita akan jadikan dia masing-masing berdiri sendiri per baris. Karena di database nantinya akan dibaca per baris. Nah, kita lanjut lagi ke norma 1 tadi. Nah, berarti dijadikan nilainya tunggal untuk setiap barisnya. Jadi kalau kita gabung bentuk normal ke satunya atau first normal form, ini bentuknya seperti ini. Tabelnya kalau yang tadi itu 2 tabel, kalau sekarang jadi 1 tabel. Berikutnya datanya kalau tadi ada proses grouping, P01-nya ditulis sekali saja untuk 2 properti yang dipinjam. Sorry, disewa ya, nggak dipinjam. Nah, kalau yang sekarang, dia setiap barisnya berdiri sendiri. P001 body, nomor properti dan seterusnya. P001 body dan seterusnya. P002 raju dan seterusnya. P002 raju dan seterusnya. Jadi ini sudah berdiri sendiri masing-masing barisnya, tidak terjadi pengelompokan di sana. Jadi di normal pertama tugas kita adalah menjadikan setiap baris itu berdiri sendiri. Yang masih kosong berarti diisi sesuai dengan data yang dikelompokkan kalau memang ada yang dikelompokkan. Sudah paham kira-kira? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke normal yang kedua. Nah, di normal kedua ini, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal kedua dan atribut bukan kunci, non-key, harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama atau primary key. Oke, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya mau bahas dulu tentang kunci utama atau primary key. Jadi, primary key ini adalah kunci utama dari masing-masing tabel. Di video yang lalu, di istilah-istilah database itu, kita ada membahas tentang entitas. Nah, di entitas itu adalah nama tabel, ya kan? Di masing-masing tabel itu punya kolom-kolom atau disebut dengan atribut. Nah, atribut ini ada salah satunya itu adalah primary key. Primary key ini kunci utama dari masing-masing tabel. Dan kunci utama ini yang nantinya yang akan menjadi kunci yang akan direlasikan ke tabel yang lain. Syaratnya primary key ini yang kemungkinan besar datanya itu tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya yang kemarin tentang data penduduk, nomor induk kependudukan. Nah, itu salah satu contoh primary key. Karena tidak ada data yang sama antara satu nick dengan nick yang lainnya. Sedangkan nama kemungkinan besarnya ada yang sama. Tanggal lahir juga ada yang sama. Ataupun nomor handphone. Nah, nomor handphone kemungkinan samanya tipis gitu. Kecuali beda operator, pastinya di akhirnya sama tapi operatornya yang berbeda ya. Itu ada kemungkinan. Intinya kalau sama persis itu tidak mungkin. Itu yang dikatakan dengan primary key. Dia yang menjadi kunci utama dari setiap masing-masing tabel. Jadi masing-masing tabel itu punya kunci utama. Oke, kita kembali lagi ke normal kedua ini. Nah, normal kedua ini tadi kan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal kedua. Dan atribut bukan kunci, non-key, harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama atau primary key. Seperti yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, dependensi fungsional sepenuhnya. Kalau teman-teman masih ingat, kode pelanggan, nama kota, dan nomor fax. Jadi kalau kode pelanggan dengan nama itu kan secara fungsional. Kalau kode pelanggan dengan nomor fax, maka dia dikatakan ketergantungan fungsional sepenuhnya.
Jadi di sini kita menentukan atribut yang non-key-nya, yang non-key atau yang fungsional sepenuhnya. Jadi itu yang kita pilih di normal kedua ini. Kita tentukan primary key-nya apa. Terus kalau memang tidak ada primary key-nya, berarti kita cari yang ada ketergantungannya secara fungsional sepenuhnya pada kunci utama atau primary key-nya. Kita coba lihat dari kasus yang kita bahas di awal tadi, di normal pertama. Nah, di bentuk normal kedua, di sini sudah terbentuk satu relasi. Nah, relasi entitas, entity, objek, atau tabel itu sama. Ya, tujuannya sama untuk membentuk suatu tabel. Di sini sudah ada nomor pelanggan dan nama. Jadi ini sudah bisa langsung dibentuk satu tabel tersendiri karena nomor pelanggan ke nama ini secara fungsionalnya sudah dikatakan sebagai dependensi fungsional gitu karena nomor pelanggan menentukan nama. Nomor pelanggan yang menentukan nama dari pelanggan di sini gitu. Berikutnya relasi peminjaman. Nah, di relasi peminjaman ini nomor pelanggan menentukan tanggal pinjamnya, nomor pelanggan juga yang menentukan tanggal selesainya. Ini secara fungsional sepenuhnya. Kalau ini mungkin lebih kepada fungsional, kalau yang relasi peminjaman fungsional sepenuhnya. Makanya kita mencari fungsional dan fungsional sepenuhnya di normal kedua. Berikutnya, di tabel ketiga, relasi atau properti pemilik. Di sini masih disebutkan nomor properti, alamat properti, biaya, nomor pemilik sama nama pemiliknya. Nah, ini nomor properti ini secara fungsional sepenuhnya menentukan pemiliknya siapa. Tuh. Nah, nomor pemilik dengan nama pemilik ini secara fungsional, nomor pemilik menentukan nama pemiliknya siapa. Dengan kata lain, kalau di normal kedua ini, kalau saya sering sampaikan, dia lebih gampang kita cari tabel yang ada primary key-nya itu, kita bisa buat satu tabel langsung terpisah sendiri, seperti relasi pelanggan ini. Nah, berarti dia sudah berdiri sendiri. Jadi kita simpan, kita buat dia sebagai satu tabel sendiri, nomor pelanggan dan nama. Relasi peminjaman ini dilihat dari sisi fungsional sepenuhnya karena nomor pelanggan ini yang menentukan nomor properti, nomor pelanggan ini yang menentukan tanggal pinjam, nomor pelanggan juga yang menentukan tanggal selesai. Nah, ini untuk normal yang kedua. Di normal berikutnya kita akan breakdown lagi dari tabel relasi properti pemilik ini. Di normal ketiga, di sini membahas tentang suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada pada bentuk normal kedua, setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, ini yang kita pelajari juga di video sebelumnya yang mengenai normalisasi, ada dependensi. Nah, ada 4 dependensi yang di sana. Jadi, setiap normal ini menggunakan dependensi yang berbeda-beda. Di normal 2 tadi menggunakan fungsional sepenuhnya, sedangkan di normal ketiga menghilangkan dependensi transitif terhadap kunci primer. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh kasusnya. Nah, tadi kita sudah selesaikan yang punya di normal kedua. Jadi, tabel yang sudah clear di normal kedua tetap dibawa ke normal yang ketiga. Nah, kita lihat di sini relasi pelanggan. Ini kan sudah normal di normal yang kedua. Kita juga tetap membawa tabel ini ke normal ketiga. Karena dia sudah membentuk satu tabel sendiri atau relasi sendiri. Relasi peminjaman juga masih kita bawa di sini. Karena ini sudah normal dua-duanya. Ibaratnya kita buat rumah, kita sudah buat desain kamar sama ruang tamu. Nah, kita mau buat desain dapur, desain kamar dan desain ruang tamu itu tetap ada dalam desain kita, bukan berarti sudah clear kita hapus. Begitu juga dengan normal ini. Kalau 1 dan 2-nya sudah clear, tetap dibawa ke normal ketiga. Berikutnya, di relasi properti pemilik di sini masih ada, kalau tadi teman-teman perhatikan, ada nomor properti, alamat properti, biaya, nomor pemilik, dan nama pemilik di gambar sebelumnya. Jadi kalau nomor properti ke nama pemilik, dia itu bersifat transitif. Nah, makanya di normal ketiga ini tugasnya adalah menghilangkan dependensi atau ketergantungan dalam bentuk transitif. Makanya nomor pemilik ini dirubah
ke tabel yang berdiri sendiri. Nah, jadinya nomor pemilik dan nama pemilik. Kalau tadi di tabel sebelumnya nama pemiliknya berada di sebelah sini. Nah, itu kalau dibaca dari nomor properti ke nama pemilik yang di tabel sini, dikatakan sebagai transitif. Di normal ketiga ini tugasnya menghilangkan transitif. Kenapa? Karena pada saat nanti data ini digunakan, kita mau memasukkan data pemilik yang baru misalnya. Kalau masih tergabung ya, kalau masih tergabung di sini, kita mau memasukkan data pemilik yang baru. Nah, sedangkan pada saat kita masukkan data pemilik yang baru, on03 misalnya, namanya Dona. Sedangkan yang 3 kolom sebelumnya ini akan kosong. Makanya di sini tugas kita memisahkan yang nanti akan ada proses memasukkan data yang baru lagi. Karena pemilik ini bisa berdiri sendiri. Gitu. Atau dengan kata lain, tabel ini dikatakan dengan tabel master. Sedangkan tabel relasi properti pemilik ini tabel transaksi. Nah, ini sudah normal tabelnya. Relasi pelanggan, relasi peminjaman, relasi properti pemilik, relasi pemilik. Kalau dengan kata lain, saya lebih gampang bilangnya relasi pelanggan ini berarti dia hanya menyimpan data yang berhubungan dengan pelanggan saja. Relasi pemilik hanya menyimpan data yang berhubungan dengan pemilik. Nah, dua-dua ini adalah relasi atau tabel master. Sedangkan relasi peminjaman dikatakan tabel transaksi karena data yang disimpan di sini bisa lebih dari satu data yang sama. Ini P001, 001-nya 2 kali. Kalau dia dikatakan sebagai primary key, maka ini tidak bisa dikatakan primary key. Nah, karena dia lebih dari satu. Di sini proses transaksi. Pada saat terjadi transaksi, yang tadinya dia di sini statusnya sebagai primary key, pada saat di sini statusnya sebagai foreign key. Jadi kalau foreign key itu boleh lebih dari satu di tabel yang lain. Sedangkan di tabel sendiri, di sini, di tabel master, tidak boleh ada primary key yang sama. Ini kenapa bisa sama? Satu orang pelanggan bisa meminjamkan properti lebih dari satu. Si pelanggan itu sendiri kan cuma satu orangnya, tapi properti yang dipinjam lebih dari satu. Makanya dikatakan tabel transaksi. Begitu juga relasi properti pemilik. Pemiliknya A01. Dia bisa memiliki properti lebih dari satu. Nah, sedangkan data pemiliknya tetap dia satu saja, orangnya satu. Makanya ini dikatakan data awalnya, data masternya. Nah, ini sudah selesai sampai normal ketiga. Jadi kalau kasusnya kecil, dia bisa selesai sampai di normal yang ketiga. Baik, kalau sudah, kita akan melanjutkan ke normal yang ketiga. Ini kita menggunakan kasus yang berbeda. Nah, kita akan lanjut ke normal yang berikutnya. Mengenai BCNF. Nah, BCNF ini kita akan menggunakan kasus yang berbeda, gitu ya. Boycott normal form. Ini adalah suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal boycott jika dan hanya jika suatu penentu atau determinan adalah kunci kandidat atribut yang bersifat unik. Jadi kalau kita punya satu kasus yang ada satu penentu untuk dua atribut, berarti kita nggak bisa selesaikan di normal yang ketiga. Karena normal ketiga itu hanya menyelesaikan yang berhubungan dengan transitif. Di normal kedua hanya yang menyelesaikan tentang fungsional, dependensi fungsional dan fungsional sepenuhnya. Jadi dia harus diselesaikan dengan cara sistem boycott. Di sistem boycott ini kita akan menggunakan contoh kasus yang lain untuk datanya. Di sini ada tabel relasi kursus. Kalau kita lihat ada siswa kursus tutor. Anwar bahasa Prancis, peer tutornya. Anwar bahasa Inggris, Richard. Budi bahasa Prancis, peer. Cecep bahasa Inggris, Susan. Kalau kita lihat di sini, siapa kira-kira yang menjadi penentu? Apakah siswa menentukan kursusnya, atau siswa yang menentukan tutornya, ataupun tutor menentukan kursus, tutor yang menentukan siswa, atau satu lagi kursus menentukan siswa, kursus yang menentukan tutor. Ini kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari data. Di sini ada bahasa Prancis dan bahasa Prancis. Pengajarnya satu, peer. Sedangkan bahasa Inggris ada Richard dan ada Susan. Kira-kira dari data ini
kita bisa menentukan siapa yang menjadi penentu atau determinan di sini. Ada yang bisa jawab? Silahkan dijawab dulu sebelum saya kasih jawabannya. Ada? Oke, kita akan bahas jawabannya dengan langkah-langkah seperti berikut ini atau tahapan untuk BCNF relasi kursus. Yang pertama, kita cari semua penentunya dari 3 tadi. Kira-kira yang paling menentukan siapa antara ketiga tersebut. Bila terdapat penentu yang bukan berupa kunci kandidat, maka pisahkan relasi tersebut. Buat penentu tersebut sebagai kunci primer. Nah, di sini contohnya ada siswa tutor, ada tutor siswa. Jadi kalau dipisah berarti yang tidak mungkin jadi penentu tadi adalah siswa dan kursus. Buat penentu tersebut sebagai kunci primer. Jadi di sini yang menjadi penentunya adalah tutor. Tutor menentukan siswanya, tutor yang menentukan kursusnya. Tutor inilah yang akan dijadikan dia sebagai kunci primer. Ini tugas di BCNF. Jadi kalau ada kasus yang seperti ini saling menentukan, berarti dia dipisahkan dengan BCNF. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke yang normal keempat. Di normal keempat ini kita juga menggunakan kasus yang berbeda. Di normal keempat, bila relasi melupakan BCNF, yang mana rincian data yang ada di dalamnya tidak mengalami ketergantungan pada banyak nilai, atau semua rinci data mengalami ketergantungan pada banyak nilai, atau semua rinci data yang mengalami ketergantungan pada banyak nilai adalah juga mengalami ketergantungan. Nah, di sini dependensi nilai banyak dan normal keempat. Kalau dalam bentuk unnormalized formnya, seperti ini, ada mata kuliah pengetahuan komputer, dosen, pembahasan. Ini sama kayak yang di normal ketiga tadi. Sama-sama ada penentu. Ini kan 3 kolom. Ya. Ketiga-tiga ini salah satunya bisa menjadi penentu. Nah, siapakah yang menjadi penentunya? Dan kenapa dia harus dimasukkan di normal keempat? Oke, kenapa dimasukkan ke normal keempat? Kalau di BCNF itu tugasnya mencari penentu dan nilainya 1, tidak banyak. Sedangkan di sini nilainya itu banyak. Pengetahuan komputer di dalamnya ada 2. Di dalam 2 dosen ini ada pembahasan. Jadi ini yang dikatakan nilai banyak. Kalau tadi teman-teman masih ingat, di BCNF itu datanya per baris, cuma 1, tidak banyak, tunggal. Kalau di sini dia bernilai banyak, makanya diselesaikan di normal keempat. Nah, ini unnormalized formnya, normal pertama dalam form yang tidak normal. Terus kita buat dia ke normal form. Jadi seperti ini. Pengetahuan komputernya diulang sebanyak pembahasannya. Pembahasan ada 3 untuk Amir. Pengetahuan komputer 3, Amir ini. Pengetahuan komputer, Fitri 3 juga. Matematika, Citra, diferensial nih ya, diferensial dan integral. Jadi ini normal formnya dari mata kuliah, dosen, pembahasan. Dari sini kira-kira yang menjadi penentunya kolom apa? Kalau tadi di BCNF dia berdiri sendiri, setiap masing-masing kolom tidak banyak ya. Sedangkan di sini pengetahuan komputer bisa terulang sebanyak 6 kali. Ini yang dikatakan mengandung nilai banyak. Pengetahuan komputer 6 kali, Amirnya 3 kali, Fitrinya 3 kali, dan pembahasannya sebanyak ini. Makanya tidak bisa diselesaikan di BCNF. Ini diselesaikan di normal keempat. Oke. Dependensi nilai banyak dan normal keempat. Jadi kalau bahasa teorinya, pada suatu relasi R dengan atribut A, B, C, atribut B dikatakan bersifat multipendent terhadap A jika sekumpulan nilai B diberikan pada pasangan AC hanya bergantung pada nilai A. Tak tergantung pada B. A menentukan B, A menentukan banyak nilai pada B dan B multipendent terhadap A. Nanti saya akan bahaskan secara lebih gampangnya. Ini secara teorinya terlebih dahulu. Di sini ada mata kuliah pengetahuan komputer matematika. Dosen Amir, Fitri, Citra.
Berikutnya ada mata kuliah, ini pengetahuan komputer, pembahasannya dasar komputer, pengenalan pengolahan kata, dan seterusnya. Jadi, suatu relasi memenuhi bentuk normal keempat jika telah berada pada Bayesian F, ini mencari penentu ya. Berikutnya tidak mengandung dua atribut atau lebih yang bernilai banyak. Jadi dengan kata lain, di sini yang menjadi penentunya adalah mata kuliah. Karena mata kuliahnya yang menentukan dosen, mata kuliahnya yang menentukan pembahasan. Karena nilainya lebih dari satu, mata pengetahuan komputer itu aja terulang 3 kali. Itu yang dimaksud dengan nilai banyak. Jadi ada subbagiannya lagi. Makanya tidak bisa diselesaikan di normal yang boykot atau Bayesian F. Sebenarnya Bayesian F dengan normal keempat ini sama-sama mencari penentu. Yang membedakan antara Bayesian F dan 4 ini adalah objeknya. Kalau yang objeknya berdiri sendiri per barisnya tidak mengandung nilai banyak, berarti diselesaikan dengan Bayesian F. Sedangkan kalau nilainya mengandung banyak, ada subbagiannya lagi, berarti diselesaikan dengan normal yang keempat. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan boleh ditambahkan di kolom komentar. Oke, kita sudah sampai di normal keempat. Sekarang kita akan bahas lagi di normal yang kelima. Nah, di normal kelima ini, suatu relasi berada dalam bentuk normal kelima jika relasi data yang ada di dalam struktur data tidak dapat direkonstruksikan dari struktur data yang memuat rincian data lebih sedikit. Jadi beda kasusnya sama yang Bayesian F dan 4 gitu ya. Kalau saya baca sekali lagi, suatu relasi berada dalam bentuk normal kelima jika relasi data yang ada di struktur data tidak dapat direkonstruksikan dari struktur data yang memuat rincian data lebih sedikit. Oke, kita lanjutkan kemari. Kalau di normal keempat dan Bayesian F lebih kepada penentu, kalau yang di kelima ini lebih kepada dependensi gabungan. Nah, di sini ada suatu relasi misalnya R X, Y, Z memenuhi dependensi gabungan jika proyeksi ABC merupakan subhimpunan dari atribut-atribut R. Nah, ABC kita bisa gabungkan A, X, Y, B, Y, Z, C, Z, X. Contohnya seperti ini, kita punya satu tabel yang di sana ada kolom dealer, distributor, kendaraan. Ini bukan mencari penentu. Karena semuanya bisa digabungkan. Dealer dan distributor, dealer dan kendaraan, kendaraan dan distributor, distributor dan dealer. Jadi ini bisa digabungkan. Beda halnya dengan kasus yang mencari penentu tadi di Bayesian F dan keempat. Nah, kalau itu cari penentunya siapa? Kalau di sini kita cari yang bisa digabungkan. Nah, rumusnya sudah ada di teorinya di sini. Jadi kita kalau ibaratkan ini X, Y, Z, kita punya suatu tabel baru nanti untuk A-nya kita buat dealer distributor. Untuk tabel keduanya kita beri namanya dengan B, berarti distributor dan kendaraan. Yang tabel ketiganya kita akan buat dengan nama kendaraan dan dealer. Nah, kalau disingkat atau dibuat di sini, relasi di atas memenuhi dependensi gabungan karena dapat didekomposisi menjadi 3 relasi sebagai berikut. Deal dis, dealer distributor maksudnya, disken, distributor kendaraan, dealken, dealer kendaraan. Seperti yang sudah saya jabarkan dari teori yang di atas ini. Nah, jadi di normal kelima ini tugasnya untuk menggabungkan dari beberapa pilihan kolom. Nah, karena di sini nggak berhubungan dengan penentu, lebih kepada gabungan. Makanya ini yang bisa digabung adalah dealer distributor, dealer kendaraan, distributor kendaraan gitu. Nah, relasi R dikatakan berada pada normal kelima jika data pada R tak dapat lagi didekomposisi atau digabungkan menjadi relasi-relasi yang lebih kecil. Nah,
ini sudah kita gabungkan di alert distributor. Kira-kira masih bisa dikecilkan lagi, diuraikan lagi, atau di breakdown lagi? Kalau memang nggak bisa, berarti ini sudah normal di normal kelima. Oke, kita sudah punya satu tabel deal dis, discan, sama deal can. Ini sudah clear, jadi tidak perlu kita bahas lagi dengan normal-normal yang lainnya. Saya mau rangkum dulu dari semua yang sudah saya bahas di video ini. Jadi intinya di normalisasi itu ada tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Yang pertama tadi dari unnormalized form. Di unnormalized form ini berarti kita mengambil data awalnya, dari manapun data awal itu, dalam bentuk apapun, apakah tulis tangan, ataupun dari kita foto datanya, intinya data awalnya itu dimasukkan ke dalam unnormalized form. Berikutnya di normal pertama, yang tadi bentuknya tidak normal seperti itu, mungkin masih berdiri sendiri, ataupun masih ada pengelompokan data, kita jadikan dia berdiri sendiri per baris, atomic value tadi, itu tugas di normal pertama. Berikutnya di normal kedua, tugasnya kita mencari tabel yang bisa membentuk satu primary key melalui fungsional ataupun fungsional sepenuhnya yang masih ketergantungan dengan atribut key-nya. Itu tugas di normal yang kedua. Berikutnya normal ketiga, kita menghilangkan semua atribut yang masih bersifat transitif. Itu saja tugas di normal yang ketiga. Kalau 1, 2, 3 tidak bisa diselesaikan, berarti kita bisa pilih ke BCNF 4 ataupun 5. Kalau di BCNF berarti tadi tugasnya mencari penentu kalau dia masih bersifat nilainya atomic value sendiri ya, satu baris. Sedangkan di normal keempat mencari penentu juga, bedanya ini datanya mengandung nilai banyak atau ada subbagian lagi dari masing-masing datanya. Nah, yang terakhir ada normal yang kelima. Normal kelima ini adalah dependensi gabungan. Jadi kalau ada data-data yang bisa kita gabungkan, berarti kita menentukan gabungan dari masing-masing atribut yang berdiri 2 kolom. Nah, contoh yang ada di depan kita ini. Deal dis, discan, deal can. Nah, jadi inti dari normalisasi ini, kita punya suatu data, kita selesaikan, kita pilah-pilah tabelnya biar nanti pada saat proses memasukkan data tidak terjadi penyimpangan. Pada saat data dihapus, tidak terhapus data yang lain. Pada saat data ini dirubah, tidak mengganggu perubahan di tabel yang lain. Kalau misalnya dia masih berdiri sendiri semuanya. Kalau sudah terpisah-pisah seperti ini, maka tidak ada lagi penyimpangan yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, jadi kelima normal ini kita gunakan sesuai dengan kasus masing-masing. Nah, ini hanya sampel atau hanya contoh. Karena setiap kasus yang kita akan kembangkan atau kita akan buat database-nya pasti mempunyai data yang berbeda-beda. Nanti kita tinggal sesuaikan, dimasukkan ke normal keberapa. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, mendapatkan suatu ilmu baru lagi. Jangan lupa like, komen, dan share kepada sahabat Tekno yang lainnya, supaya ilmu ini didapat oleh banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang juga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.